Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Ini video pertama gue buat Ragnarok Online Mobile Eternal Love. Dan kali ini gue bakal bahas, bisa dibilang ultimate guide-nya job alchemist ya. Oke, kita mulai aja dari oke job tree-nya alchemist ya. Alchemist itu job dari turunan dari merchant dengan bonus stat uh, paling gede adalah STR Agi. Terus pas berubah kelas dari alchemist di Aldebaran, oh ya makin gede ya. Pokoknya stat utama alchemist itu STR, INT, sama Dex, Fit juga. Terus alchemist itu punya banyak macam build, diantaranya build homunculus, build acid demonstration, terus build gebuk juga ada, gebuk pakai look gitu ada juga. Terus potion brewer juga ada. Oke, pertama-tama kita lihat stat distribusi gue untuk kan gue sekarang level 80 ini. Gue huntingnya di Glassheim Culvert, di Sting dan kawan-kawan lah. Di momon di situ semua gue bacokin semua. Oke, gue di sini mainnya STR, Dex, sama Fit. Untuk Dex, karena nantinya kalau end game itu bonus stat Dex itu banyak dari kartu sama equip itu bisa sampai 40-an. Jadi nanti Dex gue itu bakal cuma 20 distribusinya. Terus STR itu wajib 99. Lalu Fit itu berguna untuk boosting attack dua homunculus tertentu. Nanti gue jelasin. Lalu untuk INT itu dipakai untuk build acid demonstration. Oke, pertama-tama uh, kita lihat skillnya, build skill. Oke, ini build skill gue untuk leveling ya. Ini untuk leveling ya. Jadi ini gue udah reset nih. Awal-awal card tag pas jadi merchant card tag level 10. Ini 10, ini 5, ini 10. Terus ini 0, ini 0. Nah, ini 5 deh. Ini 5. 10, 20, 30, 35 ya. Ini 5 nih fundraising. Karena pas jadi merchant lu belum butuh beli apa-apa. Jadi diskon sama overprice gak pakai, Mamonet gak pakai. Oke, berikutnya waktu jadi alchemist, sebelum gue jadi kreator ya, yang jelas ya. Senjata gue pakainya X sama hammer, X atau hammer ya. Terus ini wajib 10, naikin attack level 10-nya 60 kalau pakai X sama mace. Lalu gue waktu itu nggak ambil sampai Vanilla Merc, jadi gue cuma pakai lift sama Amister. Jadi ini gue ambil 2, terus ini gue cuma ambil 3 karena cast delay gue waktu itu dex gue 60 kan total. Jadi waktu itu bentar. Oh ya, cast time-nya kan 2 detik. Jadi karena dex-nya 60 kurang 2 detik, jadi instan. Tapi kalau nggak main dex juga ini level 4-nya tetap jadi 0 sih ujung-ujungnya. Terus life physics itu skill yang ngurangin attack kita sendiri untuk naikin atribut-atribut homunculus, termasuk hellplan. Hellplan itu termasuk homunculus, cuma dia homunculus berdurasi. Terus di sini ada homunculus strength, naikin stat permanen buat homunculus leaf, Mister, Vanilmir. Lalu di sini ada Gene modification, naikin luck dan dexterity. Ini yang mau main gebuk-gebuk wajib ambil ini. Terus ada acid terror, acid demonstration. Ini build mahal. Bisa dibilang mahal karena lu buang-buang botol. Satu botol itu harganya 1.500. Kalau pakai diskon itu jadi 1.350. Lalu di sini ada farmasi. Nah, ini skill bikin potion ya. Nanti gue kasih lihat. Lalu ada learning potion, ini naikin persentase keberhasilan.
sama naikin efisiensi skill HP Potion Cast sama MP Potion Cast. Itu skill di creator, nanti gue bahas. Oh, di sini ada Spearmine. Spearmine ini gue perjelas ya. Spearmine ini mau dex lu 0 juga nggak akan miss. Oke. Dex lu 0, hit lu 0 pun ini nggak akan miss ini skill. Oke, udah jelas ya. Ini skill nggak akan miss. Jadi kalau lu build main nanti mau main ini skill spare parasitism, nanti ini beda lagi nih. Oke. Oke, sekarang spear parasitism. Jadi spear parasitism itu cuma upgradean dari Spearmine. Cuma dia damage dari Spearmine ini, dari scaling ini nih, 400% attack plus 1000 damage ini dikali 1.4 di level 1. Dan ada cost lebih, dia pakai botol juga, Marine Spare Bottle. Oke, Marine Spare Bottle tuh kayak gini. Harganya sama 1.500. Nih. Di toko item shop ada. Jadi itu buang-buang duit ya kalau lo pakai itu. Tapi kalau lo bisa bikin kartu ini, kartunya namanya multiplication card, di exchange itu harganya sekarang 7 jutaan. Tapi kalau lo bikin sendiri, nih ya, kalau lo bikin sendiri itu harganya nggak sampai 7 jutaan. Nah, apa aja yang lo butuhin nih bahannya ya? Satu, rocker card. Mana rocker? Pokoknya card-card ceret-ceret aneh nih. Bentar, ini familiar. Ini rocker card 1. Kedua, hornet card. Mana hornet? Ini hornet. Ketiga, drain liar. Halo, drain liar mana? Ini bukan sih. Liar ya. Bentar ya. Oke, ini drain liar. Ini harganya lagi mahal nih. Sekarang 1,3 juta. Oke, drain liar. Terus yang keempat, kartu keempat, Ninetale. Sekarang harganya 360-an. Itu lu coba cek aja sendiri di exchange. Ini Ninetale. Lalu 100 gram dust. Gram dust itu itemnya kayak gini. Kayak gini guys. Wait a minute. Oh, ini gram dust. Gram dust ini hasil dari lu ngancurin kartu. Lu bisa ngancurin kartu-kartu murah lah. Kartu-kartu murah itu pasti dapat 10. Nah, lu butuh gram dust ini 100. Kurang lebih ya paling lu keluarin 1,5 juta lah buat 100 gram dust. Paling murah ya. Terus lu butuh 1,5 juta zeni buat craft kartunya. Lu bisa cari lu bisa craft kartunya di Frontera Southgate. Di sini ada King Poring nih, King Poring. Pokoknya dekat portal King Poring. Nah, itu ada menunya How Culture. Itu lu klik aja cari multiplication card, semuanya ada di situ. Semua job juga ada, yang lain-lain. Nah, kalau lu pakai itu slotnya di weapon ya. Sekali lagi di weapon ya. Di slot ini weapon. Terus kalau lu pakai itu, lu nggak bakal konsumsi yang tadi, Marine Spare Bottle. Jadi lu bisa spam ini tanpa keluar duit sama sekali nih, Marine Spare Bottle. Oke, terus Spare Parasitism ini nggak seperti Spearmine. Spare Parasitism ini bisa miss. Gue tegasin sekali ya, bisa miss ini. Ini skill bisa miss. Oke. Kalau lu mau main ini, lu wajib punya dex gede. Atau seenggaknya hit lah. Kalau nggak lu pakai kartu-kartu yang nambah hit. Sama bentar. Paling mantep sih kartu Peroni lah kalau punya itu hit plus 100 kan. Imba banget. Terus skill ini Spare Parasitism itu countnya fisik melee.
Countnya fisik melee ya, walaupun animasinya dilempar gitu, dia countnya fisik melee. Terus Spear Parasitism sama Spear Mine ini lo bisa pakai elemental modifier. Elemental modifier kayak ini, Rockwind, Flameheart, Great Nature, Mystic Frozen. Jadi damage yang lo keluarin pakai Spear Mine sama Spear Parasitism itu bisa meningkat kalau pakai elemen tertentu ke momen-momen tertentu. Termasuk kayak card modifier elemen Holy, Undead, sama Aspersio juga ngaruh. Ini karena dia dihitungnya fisik, netral, dan melee. Oke, berikutnya ini ada acid terror. Nah, ini yang tadi ya, konsum acid botol, terus deal damage attack kali 300% plus M attack kali 300% single enemy with 6% chance cause HP loss. HP loss itu jadi gradually pelan-pelan HP-nya ngurang terus. Kayak DOT lah ya. Terus ada 1% chance untuk ngancurin armor enemy. Lalu skillnya, nih dengerin nih, skillnya nggak bisa miss. Nggak bisa miss. Ignore enemy flee, nggak bisa miss ya. Jadi dex kecil pun pasti masuk. Nggak Kyrie Elation tembus. Kyrie itu skill priest ya yang ngeblok damage melee itu tembus, sama auto guardnya Paladin itu tembus. Ini skill imba banget, damage-nya imba, tapi ngeluarin duitnya juga imba. Oke. Lalu ada acid demonstration. Acid demonstration ini skill area ke tanah. Gak terlalu wow sih. Ini biasanya diambil buat lengkapin ini aja, lengkapin build skillnya aja. Oke, kita langsung ke kreator ya. Di sini ada powerful acid demonstration. Ini buat ningkatin damage acid demonstration yang ini. Nggak penting ini, paling diambil 3 aja. Ini 10, 3, 3, 10. Oke, berikutnya di sampingnya ada improve acid demonstration. Ini skill yang ultimate skillnya alchemist, tapi costnya gila. Lo sekali keluarin skill ini, lo buang-buang, bisa dibilang buang 2,5 sampai 3k lah. Tapi damage-nya itu wow banget lah pokoknya. Terus di sini sama ya, masih sama, nggak bisa miss, tembus auto guard. Tapi di sini beda lagi, tembus sword parry. Sword parry itu skillnya knight. Lalu acid terror skill level effect fit factor. Jadi skill ini, acid terror ini ngaruh ke ini faktor target fitnya. Jadi semakin gede persentase damage dari target fitnya itu semakin gede. Lalu berikutnya ada Gene Research. Di sini skillnya naikin INT 1 sama SP Regen 1. Level 10 semuanya 10 ya, naikin INT sama SP Regen 10. Lalu ada Chemical Protection Weapon. Ini mencegah senjata lu hancur atau break gitu. Dari skill-skill macam ini juga. Ini armor ya, ini weapon, ini armor sama gunanya. Terus ini chemical weapon destruction. Skill ini buat nge-boost chance breaking equipmentnya, break weapon sama break armornya dari skill ini. Jadi break weapon sama armor breaknya ini ke-boost chance-nya semakin meningkat kalau dex sama look lo gede, sama levelnya gede, level skillnya gede. Ini nanti chance break armor sama weaponnya gede banget ini kalau pakai skill ini. Terus di sini ada chemical helm destruction sama chemical shield destruction.
Oke, jadi dua ini itu nambahin chance. Kalau tadi kan kalau lu nggak ambil ini dua, improve acid demonstration-nya itu cuma bakal ngancurin senjata sama armor. Nah, kalau lu ambil skill ini, dia ada chance buat ngancurin helm sama shield of hand, pokoknya of hand ya, slot of hand. Lalu di sini ada HP potion cast sama MP potion cast. Ya, ini bisa dibilang lu kayak ngeheal tapi lu butuh condensed white potion. Nah, condensed white potion tuh dibikinnya di farmasi. Ini juga sama, cuma heal MP. Lalu ini ada pasif kedua, homunculus strength 2. Di sini naikin skill multiplier of hell plan. Atributnya live, aim attack plus 10%, damage reduction plus 20%. Untuk Amister Max HP 10, ASP 50%, Vanilla Mirror, aim attack 10%, damage reduction 20%. Itu buat homunculus keempat-empatnya ya, termasuk health plan. Terus di sini ada health plan, salah satu skill alchemist paling bullshit yang pernah ada untuk PvP sama PvE ya. Kenapa gue bilang paling bullshit? Oke, kita baca dulu ya. Health plan dealing attack 390 netral damage 30% chance untuk bleed ngasih DOT ke musuh sama curse itu bikin slownya slow banget. Health plan bisa menyerang musuh yang bersembunyi dan bikin mereka kelihatan kalau serangannya masuk. Jadi ini skill ini buat counter kelas thief, assassin kayak gitu yang bisa ngilang ya kalau di PvP. Terus untuk detailnya lagi gue udah tes skill damage ini bisa damage skill ini bisa lu boost pakai STR disk karena ini kehitungnya melee. Oke, melee ya. Terus kalau lu pakai elemental converter nggak akan guna buat health plan karena dia udah karena dia unit sendiri kan, jadi bukan dari yang lu summon, maksudnya bukan yang keluar dari diri lu sendiri. Jadi dia nih, oke, dia AoE bentuknya summon health plan. Nah, ini health plan, serangan dia AoE. Oke, gue tes lagi ya. Nah, lu bisa lihat ada dua lingkaran luar, titik tengah, sama lingkaran dalam. Nah, kalau lingkaran luar itu dia batas paling jauh si Hellplan bisa nyerang. Nah, lingkaran paling dalam itu lingkaran area di mana dia bisa nyerang semua monster. Jadi kalau ada 5 monster di tengah-tengah, di lingkaran yang paling dalam, 5-5-nya bakal kena serang. Tapi kalau dia di lingkaran luar nggak akan kena serang 5-5-nya. Jadi dia sebatas cuma segini nih. Cuma segini kalau areanya ya. Nah, tapi jarak nyerangnya dia jauh banget. Tapi kalau serangan areanya cuma segini doang. Pendek banget. Oke, sekali lagi gua recap ya. Untuk Hellplan, yang ngaruh itu STR disk ataupun semua atribut melee attack up itu ngaruh di Hellplan. Dan elemental converter nggak ngaruh sama sekali untuk Hellplan. Oke. Berikutnya ada super life physics. Ini buat naikin attack dua homunculus saja, dua homunculus saja. Amister sama Vanilmir. Tapi ini di level 5. Nanti beda lagi lah. Tadi gua ada video lagi kalau gua udah kreator, gua udah level 70 ya jobnya, tapi masih lama sih kan. Untuk level 5 aja dia khusus untuk naikin dua homunculus saya, Amister sama Vanilmir. Jadi kalau setiap lu naikin feat satu poin feat meningkatkan Amister attack 3 poin sama Vanilmir
Nah, attack-nya 1 poin. Ini level 1. Oke, ini ya. Leave Mr. Van Helmer. Oke, sekarang untuk build skill homunculus. Apa dulu yang pertama yang harus lu naikin? Oke, untuk lift gue masih level 40, gue baru mulai grindingan belakangan ini. Gue pertama ambil ini, Greenery Light Wall. Ini bisa dibilang kayak shield yang absorb damage. Upper limit of resistance equal to, jadi absorb damage 12% dari HP. HP nggak tahu nih, gue nggak tahu nih HP kita apa HP-nya Lift. Kalau HP-nya Lift kegedean, paling HP-nya kita. Terus gue setelah naikin Greenery Light Wall, gue langsung naikin Touch of Will. Ini skill healing, ini bagus banget. Sekarang ini lift gue level 40 ngehila 1K-an. Ya nggak banyak sih, cuma guna banget. Terus satu lagi, kalau pakai lift jangan pasang auto attack. Nih, di autonya jangan dipasang ya. Karena kalau di auto attack dia bakal jarang ngeheal. Ini buang aja ya. Auto attack-nya itu buang aja nanti kalau main lift. Bentar. Kok nggak kebuang? Nah, jadi dia bisa fokus nge-heal karena delay-nya juga 1 detik. Selanjutnya Amister gua itu level 70 udah EVO ya ini ya. Nah, Amister gua pertama kali naikin Wild Clamor level 1. Ini buat tahunnya. Buat provoke, buat MVP-an, buat ET, ini guna banget. Terus Warhorn level 5. Ini guna banget pas sebelum jadi kreator karena lu pasti ikutan ngehit. Naikin attack speed sama attack. Attack speed sama attack kita 18%. Gede banget loh ini. Durasinya 3 menit. Oh, lama. Terus ini gue baru naikin adamantium skin karena gue pengen si Amister gue lebih alot, HP poolnya lebih gede buat tanking MVP sama ET. Lalu Vanilla Merd gue baru level 30. Nih gue pertama kali naikin Vanilla Merd, gue lupa nih. Auto attack-nya untuk Vanilla Merd juga dimatiin aja. Tapi kalau belum ambil Caprice jangan dimatiin. Ini jangan dimatiin kalau belum ambil ini. Gue awal-awal ambil Bio Explosion. Gue baru naikin Vanilla Merd itu baru pas level 70-an. Karena momennya kan agresif, jadi gue main AoE terus kan. Bio Explosion ini nyerang 340% natural damage per detik dan target sekitar. Efeknya 8 detik. Jadi 340% aim attack ini dia keluar 8 kali. Nih, ini level 5 400% 9 kali nih, 9 second. Per 1 detik dia splash terus, meledak terus. Oke, lalu bentar gue zoom out dulu dikit. Untuk equipment gue agak bisa dibilang keluar meta sih. Gue untuk leveling gue pakai ini Holy Dagger. Pasti banyak yang bingung kenapa gue pakai Holy Dagger. Holy Dagger karena gue ngincar persentase attack growth-nya ya. Nah di sini kalau STR gue 95 total itu udah termasuk bonus ya. Attack plus 10%. Lalu kalau STR 120% itu 5%. Kalau STR-nya 150%, jadi nambah 5% lagi. Terus aksesorisnya ini pasti nanti gue ganti lagi. Ini sementara aja gue pakai Rosa Bracelet karena dia nambahin Ignore Death plus 25%. Oh iya, gue lupa mention kalau Ignore Death ini ngaruh di health plan. Lalu armor gue pakai Thief Cloth karena STR-nya gede dan bonus
bonus ini nanti kalau tiernya udah gede sama Holy Dagger, nambah damage ketiga size monster SML, cuma beda-beda ya. Lalu kalau tiernya udah 4, Thief Clothes, kalau pakai dagger attack plus 6%, SR plus 4. Jadi itu alasan lebih gua buat pakai Thief Cloth ya. Terus untuk sepatunya, capnya nanti gua kasih lihat. Untuk sepatunya gue pakai high heel karena gue pengen movement speed, karena inisialnya 5%. Nah, gue pengen mobilitas yang tinggi, jadi gue pakainya high heels. Nah, nanti kalau di upgrade jadi high fashion sandal, nambah magic reduction plus 8%. Lengkapnya nanti gue kasih lihat setelah ini. Lalu untuk ring, STR ring ya, jelas ya. Kalau di upgrade ke powerful ring, nambah attack plus 2% plus attack plus 1%. Jadi total 3% per ring. Dikali 2 ya. Jadi dua-duanya nambah attack plus 6%. Untuk aksesoris, ada aksesoris itu yang lu harus rank D adventure, lu baru bisa bikin itu nambah attack 4%. Gue belum punya karena gue emang slow ranking adventure-nya. Sebenarnya level adventure book-nya udah gede, cuma gue malas aja. Oke, untuk berikutnya cap-nya ya. Gue kasih lihat cap-nya yang bakal gue pakai. Gue bakal pakai garmentnya itu Stone Scape. Karena gue lebih ke PvE oriented, jadi gue ambil neutral damage taken plus 10%. Lagi pula kebanyakan nanti kalau PvP kan masih belum banyak orang yang pakai elemen converter, masih kayak hunter itu masih main panah-panahan normal aja. Jadi neutral damage yang nggak ada efek elemen, efek macem-macem lah. Terus di sini nambah max HP. Habis itu bisa di upgrade jadi Stones Mana Mantel. Nah, di sini ini salah satu alasan gue kenapa pakai Stones Mana Mantel nanti, karena dia ada bonus pair sama high fashion sandal, sama upgrade tanah sepatu gue nanti. Bentar. Ini dulu aja lah ya. Nah, nambah magic reduction plus 5%, plus natural damage taken min 15%, pas di upgrade terakhir natural damage taken min 10% kalau plusnya refine-nya plus 10. Kalau plus 10 ya. Jadi natural damage taken jadi min 25%. Sama magic reduction plus 5%. Oke, sekarang gua liatin foot gear-nya. Dari ini kan high heel yang tadi ya. Ntar gua lupa yang mana ya. Bentuknya, oh ini high fashion sandal ini upgradean yang tadi. Ini kita lihat atributnya ya. Kenapa gue pilih ini? Movement speed plus 10%, M defense plus 10%, magic reduction plus 8%, max HP plus 200, magic reduction plus 5%, totalnya plus 13% magic reduction. Sama upgrade-nya dia def sama max HP ya, nggak terlalu bagus, cuma worth banget lah. Itu untuk gear gua. Oh ya, sebelumnya sorry banget, ini laptop gua karena lagi rusak, jadi ada semua warna hitam itu jadi merah nih kayak gini nih. Oke, lalu ini untuk leveling ya, tapi untuk end game itu lu bisa pilih senjata nih. Senjata end game itu ini untuk alchemist, kreator dan ke atasnya geneticist. Ini Elder Hammer. Elder Hammer itu bisa didapat dari Stormy Night di Toy Factory floor 1. Ini senjata paling bisa dibilang paling imba buat
paling imbas sementara ya buat Alchemist. Oke, dia ngeboost damage improve acid demonstration. Nih lihat ya, setiap plus 1 refine damage acid demonstration plus 5% damage acid terlepas. Ini bodo amat lah, nggak guna lah pokoknya. Nah, skill multiplayernya improve acid demonstrationnya naik 30%. Naik 30% ya. Jadi kalau ini senjata plus 15, improve acid demonstrationnya multiplayer skillnya jadi plus 150. Terus, nah ini ada pairnya, pair yang guna banget buat genetisis yang tipe DPS ini sama chemical protection glove. Damage improve acid demonstration plus 15%. Oke, kita lihat chemical protection glove. Equipment, halo. Mana ya? Offhand. Ini dia. Ini offhandnya MDF plus 10, Dex plus 2%, Max HP plus 500%. Nih, kalau refine plus 8, attack plus 3%. Kalau refine plus 12%, ignore dev plus 5%. Nggak bisa di-upgrade. Oke, nggak bisa di-upgrade. Dapatnya dari mana? Bikin. Minimal level 95 baru ke unlock. Ini bisa dibilang good news ya. Good newsnya ini equip craft, hasil craft. Tapi tetap aja materialnya agak nggak terlalu berat sih. Paling ice powder aja ini dari MVP. Terus itu tadi skill sama item build gue ya, sama apa stat gue yang kayak gini nih. Gue nggak terlalu, gue juga bukan spender sih sebenarnya, cuma modal premium aja di awal. Oke, oh ya berikutnya gue bahas rune ya. Ini karena rune gue udah upgrade ke tier 2. Jadi nih oke. Nah, ntar bukan ini. Ini salah nih, harus gue tarik lagi nanti. Oke, pertama yang harus lo ambil kalau jadi kreator atau alchemist. Ini nih, homunculus receive one skill point. Kenapa lo harus ambil ini dulu? Karena ini tuh setara 10 level homunculus. Terutama kalau homunculus lu udah ngeden apa levelnya udah ngeden kayak gua di level 70 itu berat banget, kayak bisa dibilang job alchemist tuh kayak summonernya Korra lah. Lu levelingnya harus leveling Charlu sama leveling homunculus lu. Nah, kalau udah ngeden susah lu dapat skill point buat naikin skill. Jadi lu harus ambil ini. Oke, petnya dari sini ya, tengah ya. Nih, ngikutin ke sini. Nah, buka. Nah, bukanya ke sini nih. Pertama, satu. Nah, terus kalau lu mau ambil lagi itu ada di sini. Bukan ini ya yang jelas. Nah, lu ambilnya nih. Tapi ini kejauhan kan. Lu butuh extra medal kalau mau ke sini lagi. Lagian bentar. Agak. Nah, kalau lu mau ke sini, kalau lewat bawah sini, lu kan harus mau nggak mau harus ambil ini, buang-buang gold medal lagi. Jadi, kalau gua larinya ke sini, ke kanan. Set, lewatnya lewat sini. Kenapa gua lewat sini? Karena sekalian. Karena nanti build end game acid demonstration. Nah, kan deket tuh. Di sini acid demonstration. Sama ini. Sama banyak sih. Acid demonstration tuh di kanan semua, sama ini nih. Leaf blessing. Karena end game lu PvP, PvE lu kalau mau main acid demonstration, lu pakainya leaf. Homunculus leaf. Jadi damage-nya naik kalau lu pakai leaf. Kalau lu summon leaf, damage acid demonstration tuh naik. Oke, jalannya ke sini ya. Ke sini terus lu ambil ini.
Gak apa-apa, lu ambil ini aja. Set, muter. Nah, homunculus di sini satu. Ntar, terus satu lagi di sini. Jadi udah ada dua, satu, dua, tiga. Ntar, kalau nggak salah ada lagi deh. Enggak ding, kayaknya itu doang. Wait. Oke, yang penting itu dulu. Yang ini, homunculus satu, dua nih. Tadi ada tiga ya. Lalu berikutnya, kalau lu udah jadi kreator, lu quest Aesir Monument lagi di NPC Guild Hall di Orlom. Nah, di situ lu nanti kebuka nih, yang paling luar-luar nih kebuka. Nah, berikutnya yang harus lu fokusin dari tengah ya, kita lihat dari tengah dari sini. Kan ini tadi jalannya ke kanan turun. Nah, ini dilanjutin nih di sini. Dilanjutin ke sini. Set. Ikutin aja di sini. Gak usah ini nanti aja nih ignore div kayak gini, ambil terakhir aja. Yang penting buka fungsi baru homunculus sama beberapa fungsi tertentu. Ntar, oke. Nah, ini nanti gue gini, ini ke atas nih, set. Gue ambil ini, nih, yang bagian sini. Nah, ini unlock skill baru homunculus. Homunculus repair. Nih. Heal homunculus. Jadi nggak usah summon-summon, di heal aja. Kayak skill itu. Terus, ini homunculus repair masih sama. Terus ini, forbidden skill homunculus. Lu dapat skill baru buat homunculus lu, fotosintesis buat leaf, bloodlust itu buat amister, magic devour itu buat si siapa sih itu, Vanilmir. Oke, gue jelasin ya. Fotosintesis itu skill yang bisa ngeheal lu full HP. Cuma cooldownnya 2 menit. Ya, cooldownnya 2 menit, ingat nih. Skillnya leaf cuma cooldownnya 2 menit full HP. Bloodlust ini gue agak lupa, cuma dia kayak area gitu ya. Semacam provoke area. Jadi nanti semua momen itu nyerang apa di areanya itu nyerang si kambing, si Amister. Terus Magic Devour itu ini berguna banget buat MVP-an. Kalau lu nggak bawa Panacea ya. Atau kalau beberapa kondisi nggak bisa pakai Panacea, kayak lu kena batu, lu beku. Nah, Vanilmirth ini kalau lu kena batu atau beku, lu bisa pakai skill ini. Kayak Purge. Kayak apa ya? Yang ngilangin efek, tapi walaupun lu nggak bisa gerak, lu bisa pakai skill itu. Cooldownnya bentar kalau ini. Lupa gue 15 detik atau berapa ya. Nah, berikutnya di kreator gue ambil, nah oke, ke sini ya. Tadi kan naik, ini pertama nih, gue prioritas pertama gue sini, terus kreator gue bakal ke kiri nih. Ikutin kiri sini. Nih, ke kiri, nah turun nih. Nah, nih ada satu nyempil nih. Hellplan Occult. Nambah maksimum Hellplan yang bisa lo taruh di apa? Di layar apa sih? Pokoknya yang bisa disummon lah. Costnya 18 gold medal sama 3000 contribution. Terus selain di sini ada lagi, bentar, bukan ini. Ini ningkatin damage health plan 5%, 5%, 10%. Cash delay nggak penting sebenarnya. Terus nih ada damage health plan. Ini tier 2 ya ini. Yang di luar-luar ini tier 2 ya. Oh, ini chemical protection semua, di sini nggak ada skill homunculus. Homunculus itu di kiri sama atas. Ini damage improve acid demonstration. Oke, ada lagi yang di sini selain ini tuh ada dua lagi. Ada di sini, ada satu lagi di sini. Homunculus repair sama fotosintesis sama kayak tadi. Jadi levelnya naik. Untuk rune
Gua rasa nggak terlalu susah untuk alchemist. Nah, lu tinggal kayak gini aja. Kalau mau ikutin gue ya nggak apa-apa, silahkan aja. Gue cuma ngeliatin build build pattern gue. Oke, itu gua overview-nya aja ya. Gua kasih overview. Biar pelan-pelan kalian bisa ngikutin. Mungkin tadi gue ngomongnya kecepetan kali ya. Oke, ke sini ke bawah. Ke tengah. Ini. Oke, ini. Sama ini. Terus ke atasnya dari sini ya. Ke tengah, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nih, lihat, perhatiin, set, naik ke sini. Nah, ini kalau di sini sih bebas lu mau kemana dulu sih sebenarnya. Kalau gue gini, set ke bawah, ambil ini ke kiri. Enggak ding, salah. Ini ambil aja dulu ini. Kalau enggak lu langsung muter ke tengah sih nggak apa-apa sih, bebas. Terus ke sini. Bentar ya, gue kayaknya harus matiin sini, berisik banget ini. Oke, ini health plan mana tadi? Wah, dia nyempil nih di sini nih, ujung nih health plan. Arahin aja ke sini. Itu untuk rune gua. Terus gua ada tips juga kalau lu mau main health plan terus buat grinding, terus main acid demonstration. Gua saranin membuat levelingnya ambil skill farmasi. Kalau lu nggak mau boros ya, kalau nggak mau boros nih sekali, kalau nggak mau boros. Terus nih gue kasih lihat skill farmasi. Nah, ini murah banget. Lu kalau beli di NPC 1.500 ini. Ini Garlet berapaan? 120. Ini gope, ini 10. Nggak ada 1.000, kalian bikin ini 10. Nah, sama ini juga, ini mahal sih, masih mahal emang, Immortal Heart. Jadi kalau acid demonstration, improved acid demonstration butuh 2 ini. Terus kalau plan bottle butuh hard skin. Farming hard skin paling gampang di Desert Wolf. Gue nggak beli hard skin, mendingan farming karena mahal banget ini. Ini juga masih mahal. Mahal ini. Lucu ya, kok hard skin lebih mahal ya. Nah, kalau mau borong garlet silakan, cuma ini sebiji loh ini. Mending farming aja pakai akun ID apa karakter second. Jadi alchemist itu kalau mau irit wajib punya akun apa karakter di slot 2 sama 3 buat farming aja nih Garlet, Immortal Heart dari Payon, dari apa Munak, Yegun, Munak, siapa sih Bongun, Yegun mah ini bos ya. Terus Heartkin dari Desert Wolf dan stok ini alkohol ini gope, empty bottle 10 satu, stok yang banyak. Terus lu juga bisa ambil apa headgear khusus kreator itu dengan crafting condensed white potion itu 100 biji, terus ambil questnya di merchant apa di adventurer hall, ngomong ke master merchantnya, tadi dia ngasih lu quest, kelarin aja tapi siapin condensed white potion 100 biji, udah itu aja. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan taruh di komen, nanti gue akan jawab sebisa gue. Karena ya gue nggak pro amat, ini
melarat sih, gue bisa dibilang Alce melarat ini. Masih banyak Alce di luar sana yang lebih hebat dari gue, cuma gue cuma bisa memberikan sekedar ini. Kalau ada salah atau mungkin nggak sependapat ya wajar aja kan. Pokoknya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan komen di bawah video, oke? Oke, itu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe gue buat dukung gue buat konten-konten job-job lainnya atau alkemis mendatang. Konten-konten alkemis mendatang, karena gue ada plan, karena gue sukanya job-job eksotis ya, kelas-kelas eksotis kayak alkemis, kayak bard, kayak sage. Nah, dua job itu kan belum keluar. Cuma gue ada rencana nanti gue bakal switch ke sage dan akan jadi apa, karakter utama gue. Nanti gue kasih tahu buildnya semuanya, equipnya buat sage. Tapi karena jobnya belum keluar ya gue nggak bisa ngasih apa-apa konten karena uh, resource gue juga terbatas untuk apa, untuk kelas sage. Oke, sebelum gue akhiri videonya, gue pengen kasih lihat cara gue kalau di arena seperti apa ya. Oke, kita langsung aja ke arena. Quick join, semoga ada room yang kosong ya. Quick. Halo. Wah, penuh semua sepertinya. Kita coba terus aja ya. Wah, gila ini. Oke, kita dapet room juga akhirnya. Oke, ini gua autoin aja, nanti gua pakai WASD ya. Ini gua mainnya kan di Nox. Kita coba. Kalau gua di PvP kayak gini karena nggak main Spare Parasitism, karena bisa dibilang males invest juga di Dex. Bentar, nggak kuat. Laptop gua berat banget coy. Nih, gua lempar ini aja lah ya. Ada ngejar gua nih, kayaknya assassin. Gua lempar beginian aja nih. Terbuang 3 kaku. Nih gue lempar tuh. Ayo sini sayang. Tuh, enak main alkemis. Lihat, lawan paladin, tele dia. Nah, ini kelebihan Leaf karena kalau endgame dia ada shield. Gua tadi di Asura strike sama orang ya nggak mati. Mungkin attack dia kecil juga kali ya, gua nggak ngerti juga. Oke, kita cari korban lainnya lagi. Oh, banyak banget assassin nih kiri kanan gue nih, pada mati. Oh, die. Oh, ada archer. Ayo pancing aja ke Hellplan. Gue nggak mau flywing lah, biar ngetes durability gue juga. Nggak ada buff, nggak ada apa-apa. Sayang kalau gue pikir kalau buat main-main aja, apa buat kumpulin koin doang, gue pakai dis. Kecuali mau pamer. Tuh, taruh aja tuh. Oh, kelar. Rata. Habis itu tidur, udah play dead. Gitu aja. Kalau kalau kreator tuh emang gini. Oh. Tuh assassin ngilang nih, kelihatan nih. Mana assassin? Tuh gue pancing kelihatan sama Hellplan. Inilah kenapa gue bilang Hellplan itu skill bullshit. Damage-nya sakit. Tuh diserangin. Oh, lari. Lari, gue tambahin satu. Oke, mati. Nah, tuh mati sendiri. Nih, menyenangkan nih sepertinya di Paladin. Ada champion juga. Dia pakai ini. Pakai steel body championnya. Ayo serang. Tahu dia main Asura nggak tuh? Asik nih gebukin yang alat-alat gini nih.
Siapa ini? Aku di Jupi kakak. Oh, dia pakai reflex shield nih. Tidur dulu, play dead, play dead. Oh, ini champion critical nih. Champion itu susah juga dilawan. Harus pakai acid demonstration kalau mau kill champion gampang. Kita boleh lari-lari aja ya, muterin. Ini ada archer, biar mati. Tuh mati, oke. Kameranya bikin gue bingung juga nih. Wah, Asura. Waduh, mati. Kena Jupi. Oke, itu sekedar gambaran gimana kreator atau alchemist di PvP. Semoga lu suka dengan video PvP gua tadi. Uh, ya nggak terlalu GG sih. mungkin musuhnya aja yang equipnya nggak sebagus gua, atau kayak tadi itu championnya Mayan sih. Mayan alot. Pakai apa? Pakai steel body kan reduce 85%. Damage yang masuk. Tapi masih agak bocor sih. Cuma bagus lah. Oke, gitu aja video showcase PvP apa car gue. Oh ya, bonus lagi nih, gue kasih bonus nih. Gue kurang bayar apa coba nih, gue kasih bonus spot leveling gue di level 75 sampai 80, dan kemungkinan sampai 90 gue bakal di situ. Oke, kita ke Glassheim karena gue main Hell Plan. Karena gue main Hell Plan, gue leveling pakai Hell Plan loh. Nah, gue leveling pakai Hell Plan, gue leveling di Glassheim Culvert. Oke, ini Glassheim Culvert. Kita jalan aja ya. Nah, spotnya di mana? Taruh auto gue masih nyala. Oke, spotnya di mana? Nah, spotnya tuh di sini nih. Set. Oke, kita ke sana aja. Kita ke sana aja. Jalan aja ya, biar asik kan, kayak petualangan beneran kan. Nah, terus kalau leveling, gua saranin pakai lift. Kalau di sini ya, gua saranin pakai lift daripada Amister. Apalagi kalau lo bocor ya. Nah, ini kenapa gue bilang ini spot paling mantap buat alchemist yang main Hellplan. Udah gini loh. Tuh, udah taruh aja Hellplan. Lu diem. Nah, lu diem kan dikeroyok. Ada dis sama ada lift. Nah, nanti lu ke-heal sama dis sama lift. Nah, udah, diem aja sambil summon-summon. Oh iya, gue lupa nih. Live fisik gue sekalian tuh. Ini tag gue sih belum terlalu tinggi sih. Kalau bisa naik 1k lagi, ini satu kali hit health plan gue itu bisa 20k-an. Kalau pakai dis juga, tadi gue pakai dis itu nyentuh 11k sih. Dis B pakai health plan tuh nyentuh 11k. Cuma ini beda momen juga tuh. Pokoknya ini spot paling mantep lah buat gue ya, karena momennya rapet banget. Terus Sting kalau salah satu kehit aja mereka datang rame-rame. Ini juga nih Injustice, udah kayak nama kartun DC aja ya, Injustice. Oke, itu aja tips dari gue. Oke, see you next time di video gue berikutnya ya. Terima kasih.